Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan rejection setelah mencoba untuk mampu break di atas 66.000 sekian, kurang lebih 66.300 sampai 200, dan pada akhirnya kembali mendapatkan selling pressure. Terbukti memang area tersebut sekarang menjadi area resistance yang sedikit sulit untuk dapat ditembus. Nah, kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi dari segi price action, diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,45 triliun dolar atau naik sekitar 0,7%. Dari top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya juga sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 6,36% menuju 0,17 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita pengen cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan setelah saya screening sekilas tadi, saya menemukan ada beberapa yang menurut saya cukup penting untuk minggu depan. Selain di tanggal 26, yaitu di hari Selasa nanti, ada data durable goods dan juga CB Consumer Confidence yang sebenarnya dikategorikan sebagai high impact, tapi bagi saya ini kemungkinan tidak akan membawa volatility yang terlalu masif. Kecuali kalau misalnya teman-teman yang merupakan trader forex ya, yang pairnya ada kaitannya dengan US dollar, ini mungkin sedikit banyak bisa berpengaruh. Tapi kalau kita yang di crypto kemungkinan tidak akan mendapatkan pengaruh yang terlalu signifikan. Nah, barulah mungkin kita akan melihat ada semacam volatility di stock market Amerika Serikat dan juga mungkin di Bitcoin. Itu start dari tanggal 28 Maret, yaitu hari Kamis nanti, karena ada data GDP. Kemudian continuing jobless claim, core PCE, initial jobless claim, itu semuanya serempak dirilis di tanggal 28 Maret nanti atau hari Kamis nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan data GDP di sini diekspektasikan mengalami penurunan dari yang awalnya 4,9% menjadi 3,2%. Nah, kemudian yang menjadi highlight utama kemungkinan ada di hari Jumat, di mana pada hari itu kita akan mendapatkan data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index year on year. Intinya merupakan salah satu data inflasi yang dijadikan oleh The Fed sebagai salah satu acuan untuk dapat mempertimbangkan kebijakan moneter berikutnya. Selain itu juga, di pukul 22.30 akan ada speech kembali dari Fed Chair Powell yang tentunya akan kembali ditonton oleh banyak sekali investor untuk menentukan kira-kira apa nih yang bakal dilakukan oleh The Fed berikutnya. Apakah rate cut sudah segera akan dilakukan? Apakah kita masih akan menunggu satu atau dua kuartal lagi sebelum pada akhirnya rate cut itu bakalan terjadi, dan seterusnya. Jadi, minggu depan termasuk minggu yang akan cukup volatil dari segi data dan event ekonomi. So, saya rasa Bitcoin juga akan kemungkinan melakukan hal yang sama, teman-teman. Jadi itu adalah beberapa event dan data ekonomi yang menurut saya cukup penting untuk kita perhatikan minggu depan. Berikutnya, ini adalah berita yang sangat-sangat menarik, teman-teman. Bitcoin demand in Argentina reaches highest point in nearly 2 years. Jadi permintaan akan Bitcoin di Argentina, teman-teman, itu mencapai titik tertingginya jika kita bandingkan data 2 tahun terakhir. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, teman-teman? Menurut saya, sebagian besar dikarenakan orang mulai menyadari bahwa kalau mereka hanya memegang mata uang mereka yang merupakan Argentina peso, maka mereka menabung itu bukannya makin kaya, tapi makin miskin. Karena mereka di sana lagi hyperinflation, teman-teman. Harga barang itu luar biasa tinggi naiknya. Sedangkan daya beli mata uang mereka itu terus-menerus mengalami penurunan. Datanya di sini kalau kalian perhatikan, bahkan jika hanya dibandingkan dengan US dollar saja,
per 1 peso itu menurun dari awalnya 0,0049 per peso, 1 dolarnya itu 0,0049 peso. Sekarang 1 peso itu hanya setara 0,0012 dolar. Bisa kalian bayangkan teman-teman, penurunannya itu sangat jauh. Dan itulah mungkin yang menyebabkan sebagian orang mulai menyadari, oke, ini saya sebenarnya harus opt out gitu ya, harus mencari opsi lain yang bisa menjaga daya beli saya. Salah satunya adalah kemungkinan membeli Bitcoin. Karena kita tahu bahwa di Argentina, teman-teman, jika kita bandingkan chart Bitcoin dipairkan dengan peso, maka itu sudah menciptakan all time high jauh lebih cepat daripada kita lihat di US dollar atau rupiah. Karena mereka di sana mata uangnya lagi di value besar-besaran gitu. Dan kalau kalian lihat di sini, ini adalah angkanya. Bitcoin purchases reach highest level in 20 months. Bahkan dalam 20 bulan terakhir ini adalah angka pembelian Bitcoin tertinggi, teman-teman. Nah, kalau kita-kita yang berada di Indonesia sekarang, kemungkinan tidak merasa sama sekali ya ada keperluan untuk misalnya saya harus mencari opsi lain nih. Mungkin beli Bitcoin, atau mungkin ditaruh ke US dollar sebagian, atau diinvestasikan ke saham, dan lain seterusnya. Karena mungkin kita tidak merasa bahwa daya beli mata uang kita itu tergerus dengan sangat cepat. Karena mungkin kita belum sampai ke titik seperti Argentina yang sedang mendapatkan hyperinflation. Tetapi perlu kalian ingat teman-teman, kalau kalian lihat chart Indonesian rupiah dibandingkan dengan US dollar, dari tahun ke tahun itu cenderung mengalami pelemahan loh. Bahkan kalau kalian bandingkan US dollar hari ini dengan tahun lalu saja, itu udah berbeda. Sekarang kita udah mencapai titik kurang lebih 15.700-an dolar. 15.700 rupiah per 1 dolarnya. Dan jika teman-teman kita bisa break di atas area 17-18 ribu, itu bisa membuat rupiah itu jatuh sangat dalam. Karena kalau dari segi price action, itu adalah area resistance terakhirnya, teman-teman. Dan saya tidak berharap tentunya Indonesia sama dengan Argentina mendapatkan hyperinflation. Tetapi kalau sampai hal tersebut sudah terjadi, menurut saya sedikit terlambat kalau misalnya teman-teman baru kepikiran untuk start berinvestasi. Terutama mungkin di Bitcoin. Jadi teman-teman sekarang harus mulai aware bahwa sebenarnya dari tahun ke tahun daya beli uang kita itu juga melemah, cuman melemahnya mungkin tidak separah di Argentina. Buktikannya bagaimana? Gampang aja, teman-teman kalau sekarang memegang uang 100.000 rupiah, kalian ingat-ingat aja, 5-6 tahun yang lalu 100.000 rupiah itu bisa membelikan kalian apa? Dan sekarang 100.000 rupiah itu bagaimana perbedaannya? Pasti kalian semua bakalan mengatakan 100.000 itu sekarang kayak nggak ada artinya kok. Bahkan saya belanja apapun, sekarang kalau nggak sampai 100.000, itu rasanya jarang banget gitu. Itu udah pertanda teman-teman. Kalau dulu mungkin kita masih bisa belanja ya 30.000, 40.000, 50.000, udah dapat makan berdua misalnya. Kalau sekarang, setidak-tidaknya mungkin 80.000, 90.000, 100.000 itu udah wajar banget gitu. Kalian beli apapun sekarang jauh lebih mahal, bahkan snack pun. Yang dulunya mungkin kalian membeli yang bisa dengan harga 500 rupiah, 700 rupiah, sekarang udah 2.000 rupiah, 2.500, dan lain seterusnya. Itu adalah contoh paling simple yang mungkin sehari-hari kalian beli. Kalian bisa bandingkan saja. Gitu ya. Jadi, kalian harus menyadari hal tersebut. Supaya secepatnya kalian harus tahu, oke, rupanya saya nggak boleh semuanya ditaruh ke dalam bentuk fiat. Saya nggak katakan semuanya kalian investkan. Boleh aja kalian taruh sebagian dalam bentuk rupiah. Tapi harus ada yang dijatakan untuk investasi. Mungkin contohnya ke saham, misalnya kan. Atau setidak-tidaknya obligasi misalnya. Ya masih ada dapat lah, mungkin 5-6% per tahun. Itu pun yang udah mungkin hanya sedikit banyak sama dengan tingkat inflasi kita. Atau bahkan masih sedikit di bawah. Ya, tapi setidaknya masih menghasilkan bunga 5-6%. Kalau saham, kalian pegang yang perusahaan yang baik, per tahunnya ya rata-rata bisa mungkin 10-12%. Kalau di Bitcoin, ini mungkin hitungannya per 4 tahun, ya kalian bisa hasilkan ratusan persen. Ya tinggal kalian pilih saja.
Kalau saya pribadi, karena saya masih merasa saya muda gitu ya, ya saya ambilnya yang resikonya paling tinggi dulu. Karena toh kalau gagal teman-teman, ya saya masih mempunyai tenaga untuk bisa mencari uang di tempat yang lain. Jadi why not gitu. Ya walaupun saya nggak sarankan kalian teman-teman all in gitu ya, nggak. Semua orang mempunyai profil resiko yang berbeda-beda, keadaan yang berbeda-beda, ya pastikan kalian adaptasilah dengan itu. Oke? Tapi intinya please kalian harus ada investasi. Nah, kemudian teman-teman, yang membuat saya sedikit khawatir sebenarnya adalah dari data liquidation heat map di sini. Apa yang saya maksud adalah jika teman-teman melihat kemarin, kalau kalian buka gitu ya, itu kita melihat Bitcoin mendapatkan rally ke kurang lebih area 66.000. Tapi dengan adanya rally tersebut saja sudah cukup untuk membuat orang kembali optimis. Buktinya apa? Buktinya banyak orang kembali menggunakan leverage sehingga banyak titik likuidasi dari arah long di sini. Menumpuk, teman-teman. Dan kemudian kembali ke cuci. Itu adalah 24 jam terakhir. 3 hari terakhir kita melihat titik likuidasi jauh lebih banyak itu di atas. Nah, jika teman-teman kita terus melihat hal ini terjadi, setiap kali Bitcoin naik sedikit kemudian leverage di bawah itu numpuk, maka kita juga akan kemungkinan sulit untuk mendapatkan rally yang sangat kencang. Biasanya sebuah rally atau reversal yang terjadi dari misalnya kita pullback berkepanjangan gitu ya. Biasanya selesai pullback tersebut dan kita akan melanjutkan rally, itu adalah ketika orang-orang sudah dalam keadaan disbelief, teman-teman. Atau tidak percaya. Karena mungkin sudah berkali-kali dibohongin gitu kan. Setiap beli, turun lagi. Setiap beli, turun lagi. Setiap beli, turun lagi. Ah, udah deh. Saya nggak usah beli lagi deh gitu. Jadi mereka udah nggak percaya. Kalaupun rally, mereka katakan, ini paling mah nanti turun lagi gitu. Nah, itu biasanya adalah fase-fase di mana kita sudah menemukan bottom dan kita akan kembali reversal ke atas. Dan untuk sekarang, sepertinya teman-teman belum mencerminkan hal tersebut. Karena kita baru naik sedikit, kita sudah temukan orang-orang kembali menggunakan leverage long untuk buy dan sangat agresif. Menunjukkan rupanya masih banyak tersisa traders yang cenderung dalam keadaan bullish dan merasa bahwa apa yang kita lihat di sini atau koreksi yang kita lihat ini akan segera berakhir. Ya bukan saya katakan bahwa garansi kita tidak akan reversal dari sini, tapi senario paling idealnya menurut saya adalah ketika orang-orang udah pada fear, kemudian di fase disbelief gitu ya. Nah, itu biasanya adalah saat dimana kita udah ketemu dengan bottom. So, kita bakalan lihat juga secara lebih spesifik mungkin dari segi price action. Kira-kira apa yang sedang terjadi di sini, teman-teman. Nah, di video kemarin saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa saya pribadi merasa bahwa sekarang bukan saatnya untuk terlalu agresif, terutama kalau misalnya kalian yang merupakan traders. Karena kita berada di gray zone, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, kita kemarin melihat Bitcoin itu mencoba untuk kembali menemukan bottom dan rally ya. Dan kita sempat ngeretes ke area resistance di sini, 65.800 sampai kurang lebih 66.000 lah. Sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan rejection. Lagi-lagi area ini menunjukkan signifikansinya teman-teman. Kemarin kita sudah mendapatkan rejection dari sini, sini juga sama, sini juga sama. Nah tentunya rejection yang kita lihat kali ini bukan merupakan pertanda yang baik teman-teman. Terlebih lagi memang kalau kita lihat kenaikan yang terjadi di Bitcoin di sini cenderung juga nggak impulsif pergerakannya teman-teman. Dan ini lagi-lagi berpotensi membentuk semacam bearish consolidation pattern berikutnya. Yang kalau kita validasi, ini bisa mengantar Bitcoin ke area 60.800 di sini. Atau bahkan jebol di bawah area tersebut. Dan nyampe ke area yang menurut saya akan menjadi short term bottom, teman-teman. Atau local bottom. Yaitu adalah area 59 sampai 60.000 dolar. Ini akan menjadi short term local bottom menurut saya. Di mana pada saat itu kita kemungkinan akan mendapatkan ada semacam pullback. Atau kita bisa mendapatkan ada semacam relief rally atau dead cat bounce, apapun itu yang kalian mau sebutkan. Atau bahkan bisa sama sekali reversal ke atas. Area ini menurut saya akan menjadi sangat-sangat krusial. Oke. Tetapi,
Kalau misalnya memang kita mau reversal lebih cepat daripada area ini, dan memang kita sudah menemukan bottom di sini, kalau memang mau gitu ya, maka sekali lagi setidak-tidaknya kita harus mampu melihat Bitcoin breakout di atas area resistance ini. Menunjukkan memang bahwa buying pressure itu sudah berhasil untuk menembus satu benteng pertahanan, yaitu adalah area 66.000. Kemudian start untuk mendapatkan ada a bullish consolidation pattern. Baiknya itu adalah sebuah bull flag, dan ini adalah menjadi pertanda bahwa kita kemungkinan akan kembali setidak-tidaknya nge-retest ke area 68.800 sampai 69.000, atau bahkan bisa kembali nge-retest ke area all time high terakhir. Sebelum hal tersebut terjadi, maka saya masih akan tetap skeptis untuk melihat Bitcoin, dan saya tidak sama sekali tertarik sekarang untuk trading Bitcoin. Belum ada menurut saya sesuatu yang terlalu exciting dari segi price action-nya. Toh kita masih berada di hari Minggu, ya kan? Kalaupun mau short, sebenarnya untuk sekarang menurut saya risk to reward ratio-nya tidak lagi terlalu memadai, teman-teman. Jadi saya juga prefer untuk tidak melakukan hal tersebut. Kalau saya menjadi seorang trader sekarang, saya akan prefer mencari peluang untuk long, tapi longnya dari dua senario ini, antara kita break di atas 66.000 kemudian membuat bullish consolidation pattern atau bullish continuation pattern, dan itu menjadi setup saya, atau dia Bitcoin mencapai area yang saya mau 60 sampai 59.000 di sini, dan ketika ada reversal pattern di sana, saya akan manfaatkan untuk setidak-tidaknya semacam relief rally. Dan dari kedua area ini menurut saya risk to reward ratio-nya akan jauh lebih baik. So, terus sementara ngapain? Ya, saya tetap masih akan dalam keadaan wait and see terlebih dahulu. Sampai pada akhirnya saya akan menemukan setup yang baik, price action yang menurut saya membuat saya confidence, kemudian saya yang saya mau gitu, setupnya. Kalau sudah ada semua, baru saya ambil. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.